Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Course kali ini kita tentang fundamental analysis. Terus topiknya yang pertama itu ntar ada laporan keuangan, sama ada nyinggung-nyinggung dikit tentang pertumbuhan atau CAGR, compound annual growth rate. Kemudian ada rasio-rasio yang belum kita bahas kemarin, yaitu tentang solvency ratio dan liquidity ratio. Langsung aja aku persilahkan kepada Alfian untuk mempresentasikan. Bentar, aku share dulu. Ya. Alfian, ada nggak ya? Halo, halo. Oke. Monggo Alfian. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Yuda. Jadi, kita akan mulai yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang rasio solvabilitas. Bisa di next, Kak? Oke, jadi rasio solvabilitas itu apa sih? Solvabilitas itu kan berasal dari dua kata, yaitu solve dan abilitas. Yang berarti dia artinya kemampuan untuk menyelesaikan. Di sini maksudnya adalah dia kemampuan untuk menyelesaikan atau kemampuan perusahaan untuk melunasi atau memenuhi kewajiban atau hutangnya. Nah, hutang di sini itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dia itu rasio ini itu menilai seberapa mampu sih aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh perusahaan secara menyeluruh. Nah, untuk macam-macam rasio solvabilitas ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu ada debt equity ratio dan juga debt asset ratio. Untuk debt equity ratio ini rumusnya yaitu total liabilitas atau total hutang dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk angka rasio DER ini umumnya lebih baik itu angkanya kurang dari 1. Soalnya kalau dia lebih dari 1, berarti total hutangnya itu lebih besar dari total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk meminimalisir resiko, kita mencari perusahaan yang DER-nya di bawah 1. Atau yang dimaksud juga seperti total ekuitasnya itu atau total modal yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih besar dari total hutangnya untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk debt asset ratio, ini rumusnya total liabilitas dibagi dengan total aset. Berarti dia membandingkan total hutang dibanding total aset atau kekayaan perusahaan tersebut. Nah, untuk nilainya sendiri, untuk DAR ini lebih baik kalau dia di bawah setengah. Karena kalau dia di atas setengah, hampir mirip seperti DAR di atas tadi. Kalau dia di atas setengah berarti total hutangnya lebih besar dibanding total modalnya. Berarti aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut kalau DAR-nya lebih dari setengah itu didominasi oleh liabilitas atau hutang. Boleh next. Nah, untuk debt equity dan debt aset ini dicarinya dari mana? Ini bisa dicari lewat laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, contohnya di sini ada laporan posisi keuangan MNCN. Nah, untuk mencarinya yang kita perlukan yaitu jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah aset. Nah, pada kasus ini DAR MNCN angkanya 0,36 kali. Ya, berarti kalau dari yang kita pelajari tadi yang awal tadi, kalau DAR di bawah 1 berarti dia rasionya bagus. Berarti MNCN ini rasio DAR-nya ini sudah termasuk bagus ya. Terus untuk debt
aset rasionya, MNCN ini punya DAR sebesar 0,26%. 0,26 kali, berarti dia di bawah setengah dan itu rasionya masih bagus. Nah, untuk contoh penerapannya lebih lanjut, ini ada contoh perbandingan emiten dari sektor properti. Nah, kalau sesuai yang kita pelajarin tadi tentang rasio solvabilitasnya, di sini BSDE dan Pakuwon ini secara debt asset dan debt equity rasionya itu lebih baik dibanding CTRA dan SMRA karena BSDE itu memiliki debt asset ratio di bawah setengah yaitu 0,43 dan debt equity-nya 0,78 yaitu di bawah 1. Jadi dia termasuk rasionya masih bagus. Terus ada Pakuwon juga. Pakuwon ini debt asset rasionya 0,36. Dia masih di bawah setengah. Dan debt equity rasionya itu 0,5. Jadi dia masih di bawah 1. Jadi dia masih bagus secara fundamental rasio solvabilitasnya. Nah, untuk analisa lebih lanjut kita bisa juga kombinasiin sama rasio-rasio yang udah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya, yaitu ada OPM, NPM, dan ROA dan ROE-nya. Ini untuk OPM kita bisa lihat di antara empat ini Pakuwon jelas lebih tinggi karena untuk OPM itu yang dicari adalah yang paling tinggi. Untuk NPM juga dicari yang paling tinggi dan Pakuwon masih baik. ROA dan ROE-nya juga Pakuwon masih paling tinggi di antara ketiga lainnya. Berarti kalau dari segi analisis ini bisa dikatakan bahwa Pakuwon ini dari keempat emiten sektor properti ini dia yang paling baik fundamentalnya. Terus ada contoh kedua yaitu dari sektor industri dasar dan kimia di subsektor pakan hewan. Kalau kita lihat dari rasio solvabilitasnya, dari debt asset maupun debt equity, di sini cuma Cepin yang memenuhi kriteria yang sudah disampaikan tadi, yaitu debt asetnya sebesar 0,29, berarti dia masih di bawah 0,5 dan berarti itu masih rasio yang bagus. Kemudian debt equity-nya dia 0,4, masih di bawah 1. Berarti dia masih rasionya masih termasuk bagus. Kemudian untuk rasio lainnya, untuk OPM, NPM, ROA maupun ROE-nya, dia juga masih yang paling tinggi dibandingkan dengan ketiga emiten lainnya. Nah, berarti kesimpulannya untuk analisa perbandingan sektor pakan hewan ini, dia emiten Cepin ini masih yang paling baik fundamentalnya. Nah, terus yang kedua ada rasio likuiditas. Bisa di next aja, Kak. Nah, jadi rasio likuiditas ini hampir sama kayak rasio solvabilitas. Dia sama-sama menilai kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi atau menyelesaikan kewajiban hutangnya. Tapi di sini bedanya likuiditas sama solvabilitas. Kalau solvabilitas itu kan dia menilai kemampuan perusahaan menyelesaikan hutangnya secara menyeluruh mau dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau likuiditas ini dia lebih cenderung ke jangka pendeknya doang. Jangka pendeknya ini kira-kira rentang kurang dari 1 tahun umumnya. Nah, untuk macam-macam rasio likuiditas yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Terus ada quick ratio atau rasio cepat dan cash ratio. Untuk
rasio lancar atau current ratio ini kita menggunakan aset lancar dalam menghitungnya. Nah, aset lancar itu aset yang bisa digunakan sewaktu-waktu dalam jangka waktu dekat dan asetnya itu bisa dicairkan menjadi cash. Jadi dia lebih lancar dibanding aset tetap. Terus kemudian ada lagi yang lebih cair yaitu atau lebih cepat yaitu namanya aset cair. Nah, aset cair ini rumusnya itu aset lancar dikurangi dengan persediaan barang. Tadi kan aset lancar itu kan dia sudah mudah dijadikan dalam bentuk cash. Nah, contoh-contoh aset lancar itu kan seperti cash, ada persediaan barang, ada saham, ada bond, ada piutang dagang dan lainnya. Nah, di sini kalau aset cair itu yang digunakan adalah yang lebih mudah dicairkan seperti saham, bond, kas dan selain persediaan barang. Karena persediaan barang itu dianggap lebih susah untuk dicairkan dibanding yang lainnya. Kemudian untuk cash ratio kita menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di situ juga tertulis semakin besar angka rasio, semakin baik. Memang benar kalau semakin besar angka rasio, semakin baik. Contohnya pada current ratio. Semisal kalau current rasionya bernilai tinggi, berarti bisa dikatakan aset lancar yang dimiliki perusahaan itu bisa menutupi hutang lancar atau liabilitas lancar secara berkali-kali atau contoh misal current rasionya bernilai 5 atau 5 kali, berarti aset yang dimiliki perusahaan itu bisa menutupi liabilitas lancar perusahaan sebesar 5 kali. Nah, tapi kalau semisal nilai ini terlalu besar juga kurang baik, karena kalau nilai current ratio atau rasio lainnya terlalu besar, ini berarti di sana terdapat dana yang menganggur atau dana yang tidak terpakai. Contohnya semisal current ratio nilainya 5 kali, berarti aset tersebut misal asetnya bernilai 10 juta dan liabilitas lancarnya bernilai 2 juta. Berarti aset tersebut bisa menutupi hutangnya sebesar 5 kali dan di sana setelah ditutup masih ada sisa 8 juta. Nah, berarti di sana ada 8 juta yang menganggur dan harusnya itu bisa digunakan untuk menambah modal untuk kegiatan operasional perusahaan supaya untuk meningkatkan pendapatannya juga. Nah, di sini kenapa itu current ratio yang terlalu tinggi itu kurang baik juga. Nah, dari berbagai sumber juga dikatakan kalau current ratio atau quick ratio atau cash ratio, kalau untuk current ratio yang paling baik itu banyak sumber yang mengatakan sekitar 2 kali sampai 3 kali. Boleh, next Kak. Nah, untuk mencarinya rasio likuiditas tersebut bisa dilihat dari laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, untuk komponen-komponen yang dibutuhkan adalah kas dan setara kas untuk menghitung cash ratio, terus jumlah aset lancar untuk menghitung current ratio, dan jumlah aset cair yaitu aset lancar dikurangi dengan persediaan untuk menghitung quick ratio dan juga jumlah liabilitas jangka pendeknya. Nah, itu komponen-komponen yang dibutuhkan di bagian sebelah kiri. Nah, untuk menghitungnya, untuk current ratio itu rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, di sini didapati angka sebesar 4 kali. Nah, sebenarnya angka 4 kali itu berarti dia perusahaan yang sehat. Namun, di sana terdapat dana atau aset lancar yang tidak bekerja atau aset yang menganggur.
dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk menambah modal untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi untuk angka 4 sendiri itu kalau dari berbagai sumber itu mengatakan ada yang bilang masih oke, tapi ada juga yang bilang ini sudah terlalu besar nilainya. Jadi masih menyesuaikan kepada teman-teman untuk preferensinya masing-masing. Terus untuk quick ratio itu rumusnya aset cair dibagi liabilitas lancar. Nah, untuk aset cair sendiri itu aset lancar dikurangi dengan inventory atau persediaan dan didapati sebesar 2,59 kali. Dan untuk cash rasionya, rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, pada kasus ini didapati cash ratio sebesar 0,39 kali. Jadi itu untuk contoh-contoh menghitungnya dan cara-cara menghitungnya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Yuda. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin oleh Irfan tentang rasio-rasio solvency dan liquidity. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, langsung aja ketik di kolom chat atau bisa unmute langsung. Oke, sambil nunggu aja deh, langsung ke materi berikutnya dulu. Kebetulan Mas Irfan juga udah ada ini. Oke, materi berikutnya tentang komponen-komponen apa aja sih yang ada di laporan keuangan, dan ntar nyinggung dikit tentang CAGR. Langsung aja Mas Irfan, tunggu aku ituin. Tes, kedengeran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu basic fundamental statement. Ya, di sini akan dipelajari apa aja yang ada di laporan keuangan, terus ada sedikit CAGR sama ada sedikit beberapa kriteria saham yang baik. Next. Lanjut lagi. Oke, rumus ya ini mungkin rumus paling dasar. Rumus paling dasar dari akuntansi itu sebenarnya aset sama dengan utang plus modal. Kenapa? Dalam aset itu yang dihitung itu utang sama modal. Jadi gini, aset itu banyak macamnya, bisa duit cash, bisa gedung, bisa mobil, bahkan piutang perusahaan ke pihak lain. Kemudian utang itu menunjukkan utang perusahaan secara total, baik dalam bentuk obligasi maupun utang bank. Terus ada modal itu termasuk bagian saham yang dijual belikan. Oke, kenapa aset itu sama dengan utang plus modal? Jadi aset itu misalnya gedung. Gedung itu anggap harganya itu miliaran. Nah, sebuah perusahaan itu mungkin saja membeli gedung itu dengan cash, tapi kebanyakan itu dengan utang. Nah, sisanya baru ditambah modal sendiri. Nah, jadi ini rumus paling dasar itu aset sama dengan utang plus modal. Next. Nah, ini yang ada di neraca laporan keuangan. Pertama itu ada current ratio, terus ada aset lancar, ada debt to equity ratio,
terus ada utang, total utang atau modal. Oke. Current ratio itu digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi akan semakin baik. Nah, sudah dijelaskan oleh tadi Alfian, kalau current ratio itu semakin tinggi semakin baik. Kemudian ada aset lancar atau kewajiban lancar. Nah, kalau dari contoh itu kok saya lupa angkanya. Nah, segitu. Kemudian ada debt to equity ratio itu mengetahui tingkat utang perusahaan. Kalau hasilnya di atas 1, berarti utangnya lebih gede daripada modal. Itu pun sebaliknya. Nah, jadi ini udah dijelaskan tadi oleh Alfian. Debt itu kalau bisa di bawah 1. Kalau di atas 1 itu berarti utangnya lebih gede daripada modal. Kemudian itu ada total utang atau modal. Nah, selain itu ada masih quick ratio, cash ratio, macam-macam rasio likuiditas lainnya seperti udah dijelaskan Alfian tadi. Mungkin nggak usah saya ulang, bisa next lagi. Oke, ini ada kedua itu ada laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi ini menceritakan banyak hal. Misalnya kenapa laba perusahaan bisa naik, apakah memang produksinya bertambah atau justru gara-gara penjualan aset. Penjualan aset tadi dicatat dalam akun penghasilan lain-lain. Terus ada juga kita juga bisa membuat rasio profitabilitas dengan memanfaatkan income statement. Misalnya gross profit margin, net profit margin, return on ROI, ROE, EPS dan masih banyak lagi. Oke, jadi laporan laba rugi ini yang biasanya digunakan untuk mencari ROI, ROE, terus ada EPS lagi. Nah, kalau yang males buka laporan keuangan mungkin bisa langsung ke laba rugi. Kenapa? Karena di situ perusahaan itu menceritakan apakah perusahaannya itu profit atau loss. Nah, profitnya itu dapat dari mana aja, bisa jualan. Tapi semoga jangan bukan jualan aset, bisa dari jualan aset atau produksi meningkat dan lain-lain. Terus next. Oke, yang ketiga ada laporan arus kas. Nah, arus kas di sini apa gunanya? Jadi kalau kalian mau tahu duit perusahaan itu untuk bayar apa aja, bisa lihat dari laporan arus kas. Bisa juga untuk mengetahui sumber penambahan utang kas perusahaan. Karena bagaimanapun juga bisa gawat kalau sampai perusahaan nggak punya duit. Misal, masa yang investasi nggak mau bisnis yang nggak ada karyawannya. Oke, di sini itu kalau akuntansi arus kas emang biasanya untuk apa ya? Untuk pembelanjaan uangnya kemana aja. Di sini misalnya ada arus kas untuk kegiatan operasi, ada jumlah pembayaran bunga, ada pembayaran kas untuk beban, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran pajak, pembayaran bunga, beban bunga, pembayaran pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada investasi, ada untuk pendanaan. Oke, kalau akuntansi itu 3 itu termasuk pengeluaran. Nah, terus di sini itu rumus kedua yaitu cash is the king. Kenapa? Kita bisa membaca bahwa penjualan aset Telkom meningkat dan ngasih duit karyawan lebih sedikit. Apa sebenarnya dan oke. Cash is the king. Oke, guys. Ya, rumus kedua tuh cash is the king karena apa ya? Kalau anggap masa sekarang juga mungkin orang lebih anggaplah masa sekarang uang itu lebih berharga, ya orang maksudnya orang itu akan lebih menyimpan uangnya daripada membelanjakan uangnya. Next. Oke, di sini ada menilai performa perusahaan. Ada sedikit beberapa karakteristik dari saya. Pertama itu laba bersih dan garis miring atau equity-nya naik.
Terus ada ROE di angka 15 atau lebih, pembayaran dividen 30-40% atau lebih dari laba bersih, utangnya kecil atau maksimal sama dengan nilai ekuitasnya, utang berbunga jumlahnya kecil, saldo laba itu positif dan lebih besar dibanding dengan modal disetor, terus atau itu besar, atau itu sama dengan penjualan dibagi nilai total aset perusahaan, terus inventory turnover-nya itu besar. Oke, nanti saya jelaskan gitu. Current rasionya itu besar. Current rasio itu sama dengan aset lancar dibagi kewajiban. Tadi inventory itu pendapatan dibagi nilai persediaan. Terus ada net income margin-nya itu besar. Net income margin itu laba bersih dibagi pendapatan. Terus cash flow angkanya tidak beda jauh dengan laporan laba rugi. Oke, di sini kriteria pertama laba bersih dan atau ekuitasnya naik. Kenapa? Oke, secara orang awam sekali pasti ingin laba bersihnya itu laba bersihnya itu naik atau positif lah setidaknya. Kalau naik itu berarti kalau dilihat beberapa tahun ke belakang, kalau positif mungkin bisa dilihat saat itu juga. Terus ROE-nya di angka 15 atau lebih. Oke, ROE-nya udah dijelaskan, mungkin return on ekuitas, jadi seberapa pendapatannya dibanding dengan ekuitas. Terus ada pembayaran dividen 30-40%. Oke, ini untuk mungkin yang ngincar ngincar dividen mungkin bisa 30 atau 40. Kalau lebih dari 40 juga boleh sih, tapi minimalnya itu sebaiknya 30. Terus utangnya kecil atau maksimal dengan nilai ekuitasnya. Oke, utangnya kecil atau sama dengan nilai ekuitasnya. Di sini setidaknya kalau terjadi amit-amitnya amit-amit gagal bayar atau dikatakan pelit, ekuitasnya itu bisa menutup utangnya. Kalau bisa ekuitasnya itu lebih besar. Kemudian utang berbunganya kecil, kemudian saldo laba itu positif dan lebih besar dibanding dengan modal disetor, atau-nya itu penjualan dibagi nilai aset perusahaan, inventory overnya besar. Oke, perputaran di sini mungkin gimana ya? Kalau akuntansi itu perputaran itu seberapa cepat uang itu bergerak di dalam perusahaan. Ada rumusnya itu pendapatan dibagi nilai persediaan. Terus ada current rasio itu udah dijelaskan tadi. Aset lancar dibagi kewajiban. Net income marginnya itu besar. Laba bersih dibagi pendapatan. Cash flow angkanya tidak beda jauh dengan laporan laba rugi. Oke, cash flow ini kenapa tidak beda jauh dengan laporan laba rugi? Kalau misalnya arus kasnya jauh dengan laporan laba rugi itu kayak seperti ada yang bocor, maksudnya bocor bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Next. Oke, di sini ada contohnya Telkom, saya ambil 12, 13, 14, 15, 16. Ya, sebenarnya itu buat latihan sih tadinya. Bagaimana menilai perusahaan itu? Oke. Sebenarnya buat latihan sih. Ya udah, tapi mungkin bisa buat latihannya. Ini perusahaannya tuh baik atau tidak. Ya, kalau saya kasih contoh pasti udah baik. Next. Ini ada growth rate atau CAGR. Oke, CAGR itu adalah
mengacu pada 2 persentase perubahan variabel tertentu dalam periode waktu tertentu. Bagi investor, tingkat pertumbuhan biasanya mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari pendapatan, dividen, atau bahkan ekonomi makro perusahaan seperti PDB dan penjualan retail. Tingkat pertumbuhan berwawasan ke depan atau tertinggal adalah dua jenis tingkat pertumbuhan yang umum digunakan untuk analisis. Oke, CAGR di sini sebenarnya untuk menghitung pertumbuhan perusahaan. Oke, nanti saya kasih contoh aja. Next. Di sini ada beberapa contoh. Pertama itu ada company and investment growth rate. Oke, di sini itu tingkat pertumbuhan digunakan oleh analisis, investor, dan manajemen perusahaan untuk menilai pertumbuhan perusahaan secara berkala dan membuat prediksi tentang kinerja masa depan. Oke. Paling sering itu untuk menghitung pendapatan perusahaan, penjualan, dan arus kas, tapi juga bisa dilihat untuk pertumbuhan lain seperti rasio harga buku atau PBV. Nah, mungkin itu. Next, tipe kedua. Ada jenis kedua itu ada industri growth rate, yaitu industri juga memiliki tingkat pertumbuhan. Setiap industri memiliki patokan tersendiri tingkat pertumbuhannya untuk menjadi tolak ukur. Nah, jadi industri ini tidak bisa disamaratakan patokan untuk pertumbuhannya. Misalnya perusahaan dengan teknologi yang lebih terbaru atau dengan sektor misalnya perbankan atau tambang itu mungkin tidak bisa dijadi satu, harus dipisahkan menghitungnya. Bagi perusahaan yang ingin mengukur kinerja mereka relatif terhadap rekan-rekan mereka. Oke, jadi di sini perbandingannya harus apple to apple. Next. Oke, di sini ada konsep sederhananya. Mengubah pandangan pertumbuhan tahun demi tahun yang berubah, dibuat lebih halus sehingga volatilitas atau perusahaan pertumbuhan terabaikan. Untuk lebih mudahnya, kita pakai contoh perkembangan ekuitas dua perusahaan. Itu contohnya, angkanya nggak salah itu 39, 32, 32, 21, 71, 211. Sama perusahaan B 19, 30, 49, 59, 95. Oke. Kalau dilihat itu pertumbuhan ekuitas B itu lebih mudah dihitung dibanding A yang lebih berubah-ubah, apalagi ada penurunan selama 2 tahun. Kita bisa memperhalus pandangan pertumbuhan perusahaan A dengan memakai CAGR, jadi seakan-akan angka pertumbuhannya tidak ada gejolak. Next. Oke, ini rangkumannya tadi. CAGR is the rate of the return that will be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming the profits were reinvested at the end of each year of the investment lifespan. Next. Ini ada rumus CAGR. Rumus CAGR itu nilai akhir dibagi nilai awal dipangkatkan 1 sampai jumlah tahun min 1. Next. Oke, ini ada
CAGR ini ngomongin apaan? Atau CAGR ini memberikan informasi apaan? Oke. Tingkat pertumbuhan CAGR itu bukanlah tingkat pengembalian yang sebenarnya, melainkan angka representasi. Jadi ini sebenarnya bukan tingkat pengembalian yang sebenarnya, cuma representasi atau simulasinya. Misalnya menghitung 5 tahun 5 tahun ke depan, tapi menggunakan angka yang sekarang. Terus ini pada dasarnya adalah angka yang menggambarkan tingkat di mana investasi akan tumbuh jika ia tumbuh dengan tingkat yang sama setiap tahun dan keuntungannya diinvestasikan kembali pada akhir setiap tahun. Pada kenyataannya kinerja semacam ini tidak mungkin, namun CAGR dapat digunakan untuk memuluskan pengembalian sehingga lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan investasi alternatif. Oke. Yang perlu dititik beratkan di sini, ini itu kan cuman representasi, bukan pengembalian yang sebenarnya. Jadi kalau menghitung CAGR ini, nilai akhir sama nilai awal itu harus positif semua, nggak bisa ada minus, karena CAGR ini nggak menghitung minusnya, nanti hasilnya beda kalau ada minusnya. Next. Oke, ini contoh penggunaan CAGR Januari 2004 ke Januari 2015. Ke 2015 portofolionya 13.000 US dollar. 30% anjir, terus ada Januari 16 portofolio 14 US dollar atau 7,69% dari 2015 ke 2016. Terus 2017 portofolio 19 US dollar atau 35,71 dari 2016. Jadi CAGR itu nilai 10.000 dibagi dengan 19.000 dipangkat 1/3 karena ngitung 3 tahun. Ini kurang 2013 nya. 2013 itu 10.000 US dollar, 2017 itu 19, jadi 1/3 sama dengan 23,86. Next. Oke. CAGR ini juga bisa membantu menghitung apa ya? Menghitung instrumen investasi. Oke. Nah, oke, dianggaplah CAGR ini bisa membandingkan investasi dengan tipe yang berbeda. Contohnya itu ada 2013 investor menaruh 10.000 US dollar on account for 5 tahun dengan fixed annual interest rate 1% dan di lainnya itu ada 10.000 ke dalam stok atau saham mutual fund. The rate of return in the stock fund will be uneven over the next few years, so a comparison between the two investments would be difficult. Assume that at the end of the year of period, the saving account balance 10.510 US dollar dan investasi lain itu tumbuh on average. The ending balance on the stock fund was 15.348. Menggunakan CAGR untuk menghitung dua investment, ini dapat membantu investor untuk mengetahui perbedaan return. Oke. Jadi CAGR ini bisa digunakan untuk membandingkan return investasi. Oke, anggap yang
hasilnya positif itu mungkin deposito atau tabungan itu juga bisa. Terus kalau saham itu tadi harus IPS-nya itu nilainya positif, nggak bisa kalau ada negatifnya. Next. Oke, di sini itu ada tabungan dengan saham. Tabungan kita hitung dengan CAGR itu hasilnya 1%, sedangkan CAGR ini hasilnya 8,95%. Next. Oke, CAGR sama IRR. IRR ini tingkat pengembalian investment return. Oh ya, CAGR ini dan IRR itu proses jadinya apa? IRR. Oke, IRR itu tingkat pengembalian. CAGR mengukur laba atas investasi selama periode tertentu. Tingkat IRR itu mengukur kinerja investasi terhadap tetapi lebih fleksibel. Oke. CAGR sama IRR ini sebenarnya sama, menghitung tingkat pengembalian. Tapi kalau CAGR ini lebih bersifat kaku atau solid karena dia itu nilai awal sama nilai akhirnya tuh kalau sebisa mungkin itu positif. Kalau IRR ini dari yang saya pelajarin itu bisa negatif. Tentu hasilnya bisa beda CAGR sama IRR. Next. Oke, ini ada kelemahan CAGR. Itu pertama bisa ditipu dengan pertumbuhan pesat di tahun terakhir saja. Kedua, ia tidak bisa melihat pertumbuhan laju yang disertai oleh penurunan. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan. CAGR ini kan menghitung awal, nggak mesti awal tahun sih, awal periode sama akhir periode. Nah, kalau misalnya akhir periodenya itu besar sekali itu, atau misalnya angkanya 10 kali lipat, mungkin tahun selanjutnya itu mungkin cuma sampai 5 kali lipat, itu kan hasilnya sebenarnya tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua itu ia ini tidak bisa melihat perubahan laju yang disertai oleh penurunan. Nah, udah yang saya katakan, CAGR ini nilai awal sama nilai akhirnya nih harus positif. Tidak bisa kalau ada penurunan. Kalau misalnya ada penurunan itu mungkin bisa yang pakai IRR doang. Bisa pakai yang IRR karena dia lebih fleksibel. Next. Next. Lanjutnya. Oke, itu udah yang terakhir Mas, yang tadi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aku sedikit ngulang ya. Tadi dari perhitungan rasio-rasio tadi kan si Alfian itu menghitungnya berdasarkan sektor atau subsektor yang sama. Gunanya apa sih?
Ya, jadi kita nggak bisa bandingin itu dengan sesuatu yang berbeda kan ya. Bandingin itu harus yang sama. Maksudnya ketika bisa tadi ada sektor yang subsektor yang pakan hewan tadi, ada main, ada cepin, ada Java. Nah itu gunanya buat apa? Gunanya buat membandingkan seberapa kelayakan di industri pakan di subsektor pakan hewan tersebut itu dibandingkan dengan rasio-rasio yang ada. Kalau yang pertemuan kali ini kita membahas solvency dan liquidity tadi. Dan kalau kita lihat dari industri pakan hewan tadi, yang paling baik itu kan cepin. Gitu sih sedikit ulasan review hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, monggo. Oh ya, itu yang pertanyaannya Dimsi, kalau untuk sektor finance itu kan kurang cocok kan. Lalu apa yang paling tepat? Nah itu Alfian udah jawab, ada beberapa perbandingan yang itu hanya ada di perbankan. Salah satunya itu adalah NPL biasanya. NPL itu non-performing loan atau seberapa besar bank tersebut mengelola kredit macetnya. NPL itu biasanya lebih harus yang kecil seminim mungkin. Kalau bisa dilihat tuh yang kalau dari saham-saham yang blue chip itu biasanya paling kecil kalau nggak salah ya itu BBCA, NPL-nya tuh dia rendah begitu. Ya, Mas, ini kan untuk yang rasio perbankan kan dia belum ada materinya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibikinin materinya, nanti di follow up ke grup aja mungkin. Oke, siap. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Kita tunggu 10 menit lagi mungkin ya untuk pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja, ada yang bingung tentang materi rasio-rasio tadi atau tentang CAGR atau tentang laporan keuangan. Sebenarnya yang di laporan keuangan tadi tuh ada yang belum dibahas tentang perubahan ekuitas kalau nggak salah. Itu biasanya jarang dibahas ya emang. Tapi juga komponen penting. Kalau di laporan keuangan perusahaan biasanya laporan perubahan ekuitas tuh yang bentuknya landscape sendiri. Kalau yang lain kan potret. Kalau yang laporan perubahan ekuitas biasanya yang landscape. Dan kalau kalian lihat tuh biasanya kan sekarang udah ada peraturan PSAK. Aku juga nggak terlalu ngerti sih tentang peraturan standar akuntansi itu. Kalau dilihat ekuitas perusahaan-perusahaan, kemarin aku lihat perbankan itu banyak yang turun karena diberlakukannya kebijakan PSAK yang baru, karena dia mencadangkan lebih banyak cadangan kerugiannya di charge lebih banyak gitu, jadi ekuitasnya berkurang.
Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di laporan keuangan perusahaan masing-masing. Oke teman-teman, mungkin ada yang bingung ya, bagaimana sih nyari laporan keuangan itu aku kasih contoh di IDX saja ya, karena itu mencakup semuanya. Sebenarnya ada dua sumber ya, laporan keuangan itu bisa dari IDX atau Indonesian Stock Exchange, sama dari web masing-masing perusahaan. Nah, aku nunjukin dari IDX saja. Nih misalnya kalian aku ulang deh, idx.co.id. Nah, nanti kan ada keluar halaman awal kayak gini nih. Ntar kalian ke submenu perusahaan tercatat, kemudian di laporan keuangan dan tahunan ini. Bedanya apa sih laporan keuangan dan tahunan? Sebenarnya kalau laporan keuangan itu hanya mencakup yang consolidated atau yang audited aja. Jadi jadi cuma seputar laba rugi, cash flow, terus perubahan modal, dan satu lagi itu balance sheet. Kemudian kalau laporan tahunan itu per tahun, dan itu biasanya isinya macam-macam. Ada lengkap, dia ada dari jajaran direksi, ada profil perusahaan, ada milestone-nya perusahaan gimana, dan sebagainya. Kita contoh aja nih, misalnya kalian mau nyari perusahaan apa gitu, BBCA misalnya. Kemudian kalian laporan tahunan, biasanya laporan tahunan tuh adanya di tahun kemarin ya, 2019, karena 2020 kan belum kelar tahun fiskalnya kan, sampai Desember nanti. Nah, ntar kalian tinggal tinggal download salah satu aja yang PDF, bakal muncul. Jadi gitu sih. Terus kalau ngelihat laporan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, itu biasanya di laporan keuangan ini aja. Di laporan keuangan ini, terus tahunnya diganti misalnya tahun 2020 ini ya. Terus triwulan 1 itu yang Januari, Februari, Maret. Dari Januari sampai Maret. Ini udah ada. Kemudian triwulan 2 kemarin udah rilis juga. Itu triwulan 2 itu atau kuartal 2 itu berarti April, Mei, Juni sampai Juni ya. Bentar lagi kuartal 3 nih. Gitu. Nah, ini misalnya yang triwulan 2 tuh aku download yang ini, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ya aku klik. Ntar dia muncul kayak gini nih. Ini yang kuartal 2. Gitu sih teman-teman. Oh iya, sebenarnya ada yang penting banget itu di sebenarnya catatan-catatan gini nih. Kalau misal kalian misalnya bingung nih, bunga pinjaman bank itu berapa sih? Nah, ntar dia ada di catatan ini. Misalnya, ntar di bawah nih ada. Ntar.
Nah, ini udah mulai sih dari catatannya tadi. Dia pasti ada nomor-nomornya. Nah, misalnya nomor D nanti di catatan itu pasti ada tulisan D atau apa, ada halamannya atau ada nomornya gitu sih. Ini nomor 1 A gitu, nomor 1 nggak bisa di highlight ya. Ya gitu sih. Nomor 1 itu tentang umum, terus ada poin A, poin B, poin C begitu dan seterusnya. Nah, tadi aku mau ngeliatin perubahan ekuitas. Nah, dia yang landscape sendiri ini biasanya. Yang landscape ini sendiri. Kalau yang lainnya biasanya portrait sih. Ini nih tadi aku bilang yang PSAK itu sebenarnya yang ini PSAK, kebijakan akuntansi itu. Gitu sih teman-teman, kurang lebihnya. Ada yang bingung mungkin, atau masih ada yang nggak ngerti? Oke teman-teman, sejauh ini belum ada pertanyaan. Mungkin kita sudahi aja materi kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan lupa minggu besok 12:30 siang ada course tentang teknikal, itu tentang pola chart atau chart pattern. Jangan lupa dibilang juga teman-temannya untuk datang, untuk hadir. Dan dari aku, terima kasih ya buat semua yang udah datang, dan sehat selalu teman-teman. Terima kasih.